Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Faya ayyuhal ikhwah, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wa qala qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara, para pengurus. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan. Hadir pula di tengah-tengah kita Ustadz Hasan Kristo. Ini mungkin banyak yang belum tahu beliau siapa ini. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini yang baru 2 hari yang lalu kondur dari Papua. Mestinya beliau yang ngisi ini kalau beliau di sini. Beliau ini malang melintang di wilayah Papua sana sampai ke Maluku Utara dan sekitarnya. Yang beliau berencana saya dan insya Allah nanti dengan Pak Komandan Yonek mau dibawa ke Papua, tapi jadwalnya mau kapan belum tahu ini. Untuk dakwah di wilayah pedalaman. Ustadz Hasan Kristo hafidhahullah. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau yang sore hari ini menengok putra bimbingan yang diasuh beliau. Siapa tadi? Asmanya lupa. Mas Saad. Alhamdulillah. Luar biasa pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kita hadir dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan istimewa. Kenapa bulan istimewa? Karena bulan Ramadan itu disebut di dalam Al-Quran. Maka Allah mengistimewakan Ramadan. Walau ada ayat di dalam surat At-Taubah, inna iddatas syuhuri indallah, itu ada ayat bahwa di sana dalam 1 tahun ada 4 bulan. Arba'atun hurum, itu dalam ayat. Dalam 1 tahun 12 bulan itu ada bulan yang dimuliakan. Itu arba'atun hurum, haram, dimuliakan, dihormati.
Seperti kalimat Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, dihormati. Dalam 1 tahun ada 4 bulan yang dihormati, dimuliakan. Dan ini ada sejak sebelum Islam datang. Ini yang perlu kita ketahui. Kata Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu ada sejak sebelum syariat agama Islam datang. Ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah kalau sudah datang bulan-bulan haram, mereka berhenti beramal salah, berhenti beramal mungkar, beramal maksiat. Dosa-dosa besar mereka tinggalkan kalau sudah masuk bulan-bulan haram. Membunuh ditinggalkan, berzina ditinggalkan, merampok, mencuri ditinggalkan. Itu kalau bulan haram. Korupsi ditinggalkan. Berbeda dengan hari ini yang katanya sudah mestinya, ya betul bukan hanya katanya, benar memang sudah masuk zaman hidayah. Tapi bulan haram atau tidak haram wala kace'alahu. Apa artinya? Wala kace'alahu podo wae. Masya Allah, Bapak sugeng rawuh niki tadi kata sipun ikut Jumatan Pak ya. Masya Allah. Rawuh ngaji juga ini Jumatan di Pasar Kliwon tadi. Hadir ini dari Dadan juga hadir ini. Ya. Dari para medis atau dari Puri Kencana ini? Putih Pak? Oh Telaga Mukti ya, Masya Allah lupa saya. Masya Allah. Dari Gemoh Butuh juga ini. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu, dulu bulan-bulan haram itu para manusia jahiliyah tidak mau berhenti, nggak berani, perang aja berhenti. Perang saja berhenti. Hanya saja dulu sering-seringnya ketika masih nafsu memburu, nafsunya masih kuat itu, mereka merubah penanggalan. Mereka merubah tanggal. Tanggal yang harusnya 29 atau harusnya 30 jadi 29 gitu loh. Yang harusnya 29 jadi 30. Sehingga masih bisa maksiat gitu loh. Dia merubah tanggal itu supaya masih bisa membunuh, masih bisa perang, masih bisa bermaksiat. Maka mereka merubah tanggalnya sehingga seolah-olah belum masuk gitu, belum masuk bulan haram. Baik, kembali kepada pokok materi Bapak Ibu. Kenapa di awal saya matur kok bulan istimewa? Kok bulan istimewa? Karena 4 bulan yang disebut dalam Arba'atun Hurum itu, Arba'atun Hurum itu tidak disebut dalam Al-Quran. Kata Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu tidak ada dalam Al-Quran. Hanya disebut Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Tetapi Ramadan ini disebut dalam Al-Quran. Surat apa Bapak Ibu? Al-Baqarah ayat berapa? Ayo. Ayatnya lali ya, tadi dibacakan enggak? Ayat berapa? Kalau yang dibacakan itu Al-Baqarah 183 sampai ayat berapa tadi? Mas Penjenengan mau sampai ayat 87 enggak? 187 enggak? Enggak ya? 86 ya, kurang 1 sebetulnya tadi. Sebentar, saya mau matur kenapa 186 sampai 187 ini ada di balik ayat itu ada sebabun nuzul. Nah, saya matur. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat
Ayo berapa? 185 ya. Yang kelima betul. Inilah yang menjadikan makna bahwa bulan Ramadan itu bulan istimewa. Makanya Allah mengistimewakan bulan Ramadan ini. Kalau Allah mengistimewakan bulan Ramadan ini, kita pun mestinya mengistimewakan. Kita harus mengistimewakan Ramadan, Allah saja mengistimewakan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, program kurikulum Ramadan itu ada pada surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Program Ramadan itu, kurikulum Ramadan ada di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Mungkin ada yang bertanya-tanya kalau agak teliti. Pada ayat yang ke 186 tadi sudah dibacakan yang diakhiri la'allahum yarsudun. Kenapa kok hubungannya apa? Kok ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apa hubungannya puasa dengan apabila hamba-hambaku, jikalau hamba-hambaku wa idza sa'alaka bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka ibadi hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad anni ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni tentang aku, tentang Allah. Apa jawabnya? Fa inni qarib. Fa inni qarib. Apa hubungannya gitu antara puasa gitu dengan kedekatan manusia kepada Tuhannya? Ini saya mengawali supaya kita bersyukur. Nanti ada la'allakum taskurun, ada pada ayat 185. Agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, dulu puasa wajib itu adalah Ayyamul Bid. Apa Bapak Ibu? Paham maknanya Ayyamul Bid? Ayam itu dari kata pitik. Ayamun itu jamak. Ya. Dari kata apa? Ayo, ada yang tahu? Yaumun. Yaumun itu mufrad. Ya. Yaumun jadi ayamun. Karena lebih dari 2. Maka Ayyamul Bid hari-hari putih. Abyad putih. Kenapa putih? Ya kan? Ini karena anak-anak ma'had, anak-anak pondok supaya besok menerangkan kepada umat, menggenahkan kepada umat supaya genah. Paham ya? Itulah namanya, bahasa kita namanya bulan purnama. Kenapa hari-hari putih? Karena dunia ini dipenuhi dengan apa? Putih, tidak gelap. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan itu matahari belum terbenam, bulan sudah muncul. Sehingga ketika itulah disebut hari-hari putih. Disitulah yang disebut purnama. Sehingga kelihatan Pak malamnya juga kelihatan. Ayyamul Bid. Nah, dulu sebelum Ramadan turun diperintahkan diperintahkan puasa 1 bulan. Dulu puasa wajib bagi kaum muslimin itu 3 hari setiap bulan. Kalau 3 hari setiap bulan, 1 tahun berapa kali?
kali 12, 36. Di dalam agama kita diberi ilmu, wal hasanatu bi asri amsalihha. Setiap satu kebaikan dilipatkan 10. Saya tanya, 1 tahun berapa hari? 360-an lah gitu, kira-kira. Makanya siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, terus karena dulu wajib selama 12 kali, sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Sekarang pun sama. Siapa yang puasa bulan Ramadan, man soma Ramadana, thumma atba'ahu sitan min sawalin kana kasyamid dahri. Siapa yang puasa bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, seperti orang yang berpuasa 1 tahun. 360 hari. 1 bulan 30 hari tambah 6 hari. Inilah yang menjadikan keberuntungan, karunia yang luar biasa untuk umat Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, anak-anak semuanya, para santriwan, santriwati rawuh juga hadir. Nduk, kayak anak saya pojokan. Ya, Intan enggak dibawa santriwatinya? Oh enggak. Jadi begini sekalian, Bapak Ibu. Dulu puasa wajib 3 hari selama 1 bulan. Kemudian tata caranya, bagaimana tata caranya? Mulai puasanya adalah setelah bangun tidur. Dulu tidak ada syariat, belum ada syariat makan sahur. Bangun tidur langsung puasa. Sampai kapan? Sampai nanti ya ghibus safak ahmar itu loh. Hilangnya warna kemerah-merahan di langit. Kalau bahasa Jawanya apa namanya? Niki wong Jawa mboten? Apa? Warna merah-merah setelah maghrib hingga masuk waktu Isya adalah ketika safak kemerah-merahan hilang. Apa bahasa Jawanya? Sayung. Kok sayung? Layung ya? Nek sayung nak demak. Layung ya? Putih ingkang sepuh niki layung Pak ya? Layung Pak ya? Layung. Jadi ketika layung itu habis, enggak ada layung, maka baru masuk Isya dan ketika itulah berbuka. Tahu guys sampai sini ya? Lagi nih kemudian, karena 3 hari puasa setiap bulan, misalnya ini sekarang tanggal 13 sekarang. Sekarang tanggal 13 Syakban. Hari ini puasa, pagi kerja, siang kerja, sore kerja. Istirahat jelang maghrib, sholat maghrib. Kemudian karena kelelahan dari pagi, siang, sore, ada yang ketiduran. Karena lelah. Bangun-bangun sudah malam. Jam 9 mungkin jam 10 kalau kita. Padahal syariat dulu puasa itu dimulai bangun tidur. Ayo, paham kan? Akhirnya kan tidak ada waktu makan. Betul? Ya. Kembali langsung puasa di hari Sabtu. Besok sore gitu lagi. Maka 3 hari nyaris tidak makan. Ada yang terjadi begitu. Maka ini orang-orang Ansor Madinah, Bapak Ibu sekalian, datang menghadap Nabi, ya Rasul, Allah itu dekat nopo jauh toh? Nah gitu loh. Maka turun ini. Maka Al-Baqarah 186 itu turun untuk menjawab pertanyaan lahir. Karena para sahabat itu 1 batin, 2 lahir.
Lahirnya datang kepada nabinya, utusan Allah, ya Rasul, Allah itu dekat atau jauh? Nek dekat saya cukup berbisi, nek jauh kula tak rada bengok. Turunlah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu anni tentang aku, fa inni qarib. Ini pun ada ilmu lagi. Kenapa Allah mboten ngendika fakul inni qarib? Kan ada syarat, jika, itu loh. Jika hambaku maka titik-titik. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fakul, aku dekat. Tapi Allah bukan menggunakan kata fakul, langsung fa inni qarib. Maka anak-anak pondok belajarlah bahasa Arab. Mudah-mudahan dari sini belajar lagi sehingga menguasai bahasa Arab detail. Saya termasuk yang gelo. Karena sejak dulu belajar bahasa Arab dengan serius. Ternyata Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Sampai ini untuk memotivasi anak-anak. Sampai Al-Quran membedakan antara faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Ini ternyata ilmu semua. Kenapa ketika tangan dan wajah dan tangan Allah menggunakan kata waghsilu, tetapi ketika kepala menggunakan wamsahu, ini pun ilmu. Maka belajarlah bahasa Arab, kaji Al-Quran, itu sumber ilmu. Kembali kepada materi. Sekalian, seperti itulah perasaan pikiran para sahabat di batin arek nyuwun keringanan ora geduga. Ini tadi hanya kiasan. Ya Rasul, Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat saya tak berbisik, kalau jauh saya tak rodo bengok, gitu loh. Ini hanya kiasan. Batinnya bukan itu yang dimaksud. Maka batin sahabat dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 187. Lahir yang dilahirkan kepada Rasulullah dijawab pada Al-Baqarah 186. Gitu loh. Sampai menjadi la'allahum yarsudun. Di situ ada la'allakum apa lagi? Taskurun. Di awal la'allakum tatakun. Program yang softwarenya langsung dari Allah. Ya programnya software. Ini langsung dari Allah. Ini bukan cepete-cepete. Kenapa cepete-cepete itu ya? Hah? Ceng-cengpo. Ini bukan abal-abal. Ini program langsung dari langit. Untuk apa? Agar manusia memasuki surga tanpa hisab. Agar umat manusia yang gugu, yang manut, yang taat masuk ke dalam surga dan menjelang meninggalnya dipanggil dengan panggilan yang terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Fathuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, la'allakum tashkurun. Sekarang syariatnya kalau puasa dimulai terbitnya fajar sodik. Itu diterangkan di situ. Kapan mulai puasa? Manakala waktu adzan subuh sudah kumandang. Kalau ada sirine boleh makan dihabiskan. Sirine itu biasanya 10 menit sebelum adzan itu masih bisa makan. Kapan mulai mencegah? Ketika sudah ada adzan subuh, ketika masuk fajar sodik. Kata Rasul, fajrun fajroni. Fajar itu ada 2. Fajar yang diharamkan sholat dan fajar yang diharamkan makan.
Apa keterangannya? Fajar yang diharamkan sholat yaitu fajar ketika belum masuk waktu subuh. Haram untuk sholat subuh. Itu waktunya sahur, itu waktunya sholat tahajud. Itu. Sak sergep-sergepnya orang sholat subuh, nek belum masuk subuh jangan adzan. Oh, tangi turu gregah kaget adzan. Setengah papat ya geger. Ya Bapak Ibu ada? Wah sholatu khairum minan naum. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, jadi fajar yang itu namanya fajar kadzib. Nanti kalau sudah masuk subuh, fajar sodik. Gitu. Lah fajar sodik ini diharamkan makan. Kalau sudah masuk waktu subuh, sudah tidak boleh makan. Kalau masih fajar kadzib, masih waktunya sholat, sholatnya tahajud, sahur, belum sholat subuh. Ini keringanan, ini kemudahan. Dan kapan berbuka? Berbukanya ketika masuk waktu maghrib. Dulu sahabat memikirkan itu sampai berkata-kata kepada Rasul dengan pertanyaan, ya Rasul, Allah itu dekat atau jauh? Maka turun Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dakwatidaan idza da'a dakwatidaan idza da'an. Jadi di situ ada kata doa. Kenapa? Bapak Ibu, saya tak masuk ini dulu. Kenapa? Karena puasa itu berdoanya mustajab. Itu adalah waktu mustajab. Waktu mustajab. Jadi kalau di Indonesia, tanah air ini tidak ada tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab ada di Makkah, Madinah sana. Tetapi kita diberi oleh Allah dua. Waktu mustajab dan keadaan yang mustajab. Keadaan itu contohnya ketika safar, bepergian, itu keadaan mustajab. Ketika hujan turun, itu keadaan mustajab. Gitu. Kalau waktu hari Jumat ini waktu mustajab. Kalau Ramadan 1 bulan penuh mustajab. Maka orang yang berpuasa pun lebih mustajab. Kenapa? Karena orang yang berpuasa meninggalkan yang haram, jangankan yang haram, yang halal saja ditahan. Betul? Kita makan siang itu halal kita makan, ning ditahan karena ini syariat. Yang halal saja kita nanti tahan, makannya kita menjelang ataupun ketika maghrib. Maka orang-orang yang menahan dari makanan-makanan yang haram, doanya lebih mustajab. Maka besok karo Ramadan banyak-banyak berdoa. Doa-doa di luar bulan Ramadan yang belum diijabahi, besok disuwun ketika Ramadan. Karena Ramadan bulan istimewa. Gitu. Kenapa? Pernah ketika sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi Mas Sa'ad tadi saya tanya namanya siapa? Gitu ya. Ya, ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas doanya mustajab? Itu. Mendapatkan satu doa dari Rasul. Yang kedua diberi ilmu oleh Rasul. Ilmu apa? Jauhkanlah dari yang haram. Jangan makan makanan yang haram. Walaupun tempatnya mustajab, keadaannya mustajab, waktunya mustajab. Itu. Caranya juga dengan cara menengadahkan tangan ke atas itu juga mustajab. Tetapi kalau makan makanan yang haram, sangat sulit untuk mustajab. Itu kata Nabi. Maka ketika saat membantu Nabi, memudahkan Nabi di malam hari saat itu, kondisi dalam perang Khandaq atau Ahzab ya. Di malam hari ada suara gemuruh. Sebelumnya Rasul sudah ngendika,
kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, jaga-jaga, supaya standby jaga-jaga. Di malam Rasulullah istirahat. Ternyata ketika ada suara gemuruh itu Sa'ad kemudian sudah bangkit untuk melihat situasi dan kondisi. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad lebih terkejut lagi ketika kemudian beliau melihat situasi kondisi, malah yang muncul adalah Rasulullah. Karena Rasul juga khawatir ada suara yang sangat sangat mengganggu, jangan-jangan itu musuh yang datang dari celah-celah perbukitan. Saat itulah Sa'ad pun bangun melihat situasi, malah ketemu Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad, jaga-jagalah engkau dalam rangka mendidik sahabat beliau. Tapi Rasulullah tetap selalu siap-siap. Ini juga luar biasa, Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Lah ketika itulah selesai melihat situasi kondisi, Rasulullah sare. Dan saat itu kemudian berpikir, ini nanti malam Rasulullah pasti sholat malam. Karena Rasulullah sholat malam itu wajib bagi Rasul. Lah kemudian ketika itulah Sa'ad bin Abi Waqqas menyiapkan air untuk berwudunya Rasul. Lah gitu loh. Di malam hari Rasulullah wungu bangun gitu, sudah mendapatkan air di situ. Tanya Rasulullah, siapa yang menyiapkan air? Sa'ad bin Abi Waqqas. Gembira sekali Rasul, berterima kasih lagi Rasul. Apa kata Rasul kepada Sa'ad? Wahai Sa'ad, mintalah apapun yang aku minta, aku akan mendoakanmu. Itu kata Rasulullah kepada Sa'ad. Ini luar biasa ini, ada pengkhususan kepada Sa'ad. Sa'ad, itu minta apa saja kau, akan aku doakan kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bertemu Rasulullah saat itu misalnya, jujur ada tawaran begitu, kita kan dongo kiambak nopo? Ibu-ibu dongo nopo bu? Bapak-bapak kira-kira berdoa apa? Anak-anak berdoa apa? Satu doa dan Rasul jamin mustajab. Mungkin ada yang minta surga ya? Atau minta apa lagi? Hah? Ono sing minta mobil ya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saat itu saat mintanya, ya Rasul, doakan saya kepada Allah agar setiap saya berdoa, doa saya mustajab. Pripun Mbak? Ini kan luar biasa loh. Doakan saya kepada Allah, setiap saya berdoa, doa saya mustajab. Kira-kira itu doa yang cerdas ya. Saat doa itu ketika ndonga apa wae ditampa kok. Ya minta surga, minta apa tadi? Lah ya. Wah sudah, minta kepada Rasul supaya didoakan kepada Allah, disuwunkan kepada Allah bahwa setiap doanya akan dikabulkan. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Rasul? Ya. Apa kata Rasul? Bantulah. Ya, bantulah aku untuk menjaga dari makanan-makanan yang haram, gitu. Jadi ternyata makanan haram itu menjadikan tertolaknya doa. Ngati-hati urusan dahar. Itu makanya orang-orang soleh dulu kalau berkunjung kepada orang soleh itu nek makan rodo akeh. Kenapa? Ayo, orang soleh, ulama-ulama, ziarah, silaturahim, berkunjung ke orang soleh yang lain, disediakan makanan-makanan, beliau lek maem semego. Napa Bu semego? Hah? Demenake. Nah, pas. Kenapa? Karena orang soleh ini yakin bahwa yang ia makan halal. Yang soleh, yang dikunjungi juga seneng. Kenapa? Karena yang datang tamu yang soleh ketika makan dia bergerak badannya, berpikir otaknya, berjalan kakinya, berbuat tangannya untuk kesolehan. Dia menyumbang kebaikan lewat makanan. Ya tidak? Maka kalau ada orang soleh, ya orang ketang pak soleh,
dijamu ya. Kalau ada Pak Soleh datang dijamu. Kalau Ibu Solihah. Lah begitu. Ini dulu orang-orang begitu. Kenapa? Makanan yang halal itu menjadikan mustajabnya doa. Maka pastikan seorang ibu beranikan diri kepada suami, maturlah kepada suami, Pak, saya lapar masih kuat menahan. Saya masih betah, masih mampu menahan lapar. Tetapi saya tidak mampu menahan api neraka, gitu. Karena kata Rasul, daging yang tumbuh dari makanan haram, fannaru aulabi, di akhir hadis. Neraka adalah tempat yang tepat. Daging yang tumbuh dari makanan haram, neraka adalah tempat yang tepat. Seorang ibu pastikan suami pulang, jangan bawa harta haram. Pak, nek kundur jangan sampai bawa harta haram. Aku anguk lapar lesu. Isih kuat nahan lesu dibanding nahan napa dahsyatnya berongotannya ngono. Api neraka. Suami juga gitu. Suami pastikan pulang ke rumah jangan membawa harta yang haram. Pulang ke rumah walau tidak banyak, tetapkan pasti harta yang halal. Bapak Ibu, kembali kepada Ramadan. Saya ingin matur bahwa kita ini bersyukur. Ini yang memotivasi kita bahwa kita sudah diberi kemudahan. Berbuka maghrib, mulai puasa subuh ya. Bahkan Al-Baqarah 187 diawali dengan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Bapak Ibu, ada sahabat Nabi karena ayat ini membatalkan puasanya adalah dengan berhubungan dengan suami istri. Membatalkan puasanya. Ini ayat. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Itu sampai ada sahabat Nabi karena memahami ayat ini bahwa ketika sudah masuk waktu berbuka, mereka berbukanya bahkan ada yang kemudian hubungan suami istri dari ayat ini. Ini sahabat ketika menerima ayat, beliau pahami, beliau betul-betul luar biasa. Saya ketika mengetahui bahwa dulu perintah sholat 5 waktu, ketika perintah sholat 5 waktu itu awalnya 50 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat 5 waktu itu dulu 50 kali. Awalnya dapat diskon, korting, akhirnya jadi 5 kali. Tetapi karena memang wal hasanatu bi asri amsalihha, setiap satu kebaikan akan dilipatkan 10, maka walau kita sholat 5 kali, tetap nilainya 50. Dulu sahabat ketika Rasul waktu subuh pulang dari Mi'raj, Isra itu dari Makkah ke Palestina, Mi'raj itu dari Palestina ke Sidratil Muntaha, turun ke bumi lagi jelang subuh. Kenapa kok tidak dilaksanakan sholat pertama adalah subuh? Tetapi dilaksanakan sholat pertama kali yang 5 waktu adalah waktu zawal. Siapa yang tahu artinya zawal? Apa zawal anak-anak pondok? Mahat? Zawal apa artinya? Zawal itu matahari dari tengah-tengah bergeser ke barat. Apa bahasa Indonesianya? Tergelincir. Jadi yang disebut zawal itu tergelincir. Kapan waktu duhur? Manakala bayang-bayang kita sudah kelihatan, itu waktu duhur. Kalau kita berdiri tidak ada bayang-bayang, belum boleh untuk sholat duhur. Kalau matahari sudah ke barat, berarti bayang-bayang sudah kelihatan,
inilah waktu duhur. Kapan waktu duhur habis? Manakala bayang-bayangnya sudah lebih panjang daripada tinggi badan. Bayang-bayangnya sudah lebih panjang. Lebih panjang apa lebih tinggi? Nek tinggi itu ngadeg, nek panjang turu ngono to niku matematikane. Ya. Kalau tinggi kan berdiri, ya. Kalau tidur panjang. Maka bayang-bayang kalau sudah lebih panjang dari badan kita, habislah waktu duhur. Masuklah waktu asar. Bapak Ibu sekalian, ini ketika Rasul turun ke bumi, kembali bertemu sahabat, Rasul menceritakan tentang 50 kali 1 hari 1 malam, diringankan jadi 5 kali. Sahabat menjawabnya gimana? Ya Rasul, kenapa kok tidak 50 kali diterima? Kira-kira kenapa begitu? Kalau kita bayangannya, kalau sholat sehari semalam 50 kali dipikirkan apa? Piye le nyambut gawe? Piye le bekerja? Sahabat tidak begitu. Kalau sehari sholatnya 50 kali, berarti memang hidup kon ngibadah terus. Berarti urusan makan sudah disiapkan Allah, ngono tuh. Ora usah nyambut gawe, pulang sholat wis siap. Ngono. Penak mboten? Ora usah mikir baten barang. Itu pikirannya sahabat dulu. Sahabat itu pikirannya luar biasa. Kalau kita diperintahkan sehari kok kon sholat terus, berarti kebutuhan kita sudah disiapkan Allah. Itulah tauhid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karena dekat. Dekatnya kepada Allah menjadikan kemesraan yang luar biasa. Maka orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Apalagi mencari tempat yang mustajab. Di samping Ka'bah sana, multazam. Antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Nah, itu tempat mustajab. Putar tawaf mustajab. Sa'i di tempat mas'a, tempat sa'i itu juga mustajab. Sofa marwah itu mustajab dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya tadi ingin sampaikan. Kita ini sudah dimudahkan. Puasa tidak lama-lama, tidak seperti orang dulu sampai tidak sempat bukoh karena kebablasan tidur, tangi-tangi bar tidur. Akhirnya sudah masuk syariat kedua, 3 hari selama dalam 1 bulan 3 hari berturut-turut. Itu dulu, itu yang wajib. Maka sekarang para Bapak Ibu sekalian, kita dimudahkan. Maka marhaban, ahlan wa sahlan, rohaba yurrohibu tarhibun. Ya, apa artinya rohaba yurrohibu? Melapangkan dada. Jadi datangnya Ramadan itu dada itu lapang, seneng, bahagia. Bukan malah Ramadan meneh. Bar poso meneh. Mongko bar poso bodo. Bodo kuwi abot kudu sida. Abot-abot diodo ya. Abot-abot diodo-odo. Gitu. Ada juga yang akhirnya bodo dadi abot. Mongko mindre setahun urung lunas. Kok serek bodo meneh. Ini yang senengane mindri. Napa mindri Bapak Ibu? Kredit ya. Ini waktu berputar begitu cepat. Kembali kita bertemu Ramadan. Kalau tadi Ustadz Yasir tadi menyatakan bahwa sahabat lek menunggu Ramadan, orang-orang soleh dulu, orang-orang salafus soleh dulu lek menunggu Ramadan sampai ada yang 6 bulan sebelum Ramadan wis ngarep-arep Ramadan. Tapi ada umat yang mengaku Islam, datangnya Ramadan menjadi berat. Maka ini tadi marhaban, kata marhaban itu hatinya senang.
Nek ada tamu, marhaban ahlan wa sahlan, senyum nopo merengut. Najanto laire ilat lidahnya bilang marhaban ahlan wa sahlan, ning kok merengut lah ya ora cocok to ya. Kalau kata marhaban ya Ramadan ahlan wa sahlan itu berarti lahir batin, zahirah wa batinah sama. Itulah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu lahir dan batinnya sama. Bapak Ibu, dulu Ramadan itu turunnya Ramadan, maksudnya kewajiban Ramadan turunnya pada bulan Sya'ban. Dikerjakannya 1 bulan sebelum Ramadan. Diperintahkannya 1 bulan sebelum Ramadan. Dikerjakannya setelah masuk bulan Ramadan. Apa alasannya? Kenapa Sya'ban sudah turun, mengerjakan Ramadannya baru, mengerjakan puasanya baru bulan kemudian, bulan Ramadan. Inilah sebuah aturan ya, supaya umat ini siap. Sebelum datang Ramadan, hati, mental, pikiran, badan pun disiapkan untuk menerima perintah puasa selama 1 bulan. Maka lek toto awet Sya'ban. Maka sering ada pengajian jelang Ramadan, Pajero. Pengajian jelang Ramadan, Pajero apa Pajero? Gitu. Yang biasanya disebut tarhib Ramadan. Berarti yang hadir itu pengen memantapkan diri, pengen menyiapkan diri akan menyambut bulan Ramadan. Lah Allah Subhanahu wa taala menerangkan 3 amal petingan Ramadan. Maghribnya jam berapa ya? Masuk maghrib jam berapa? Jam 5 lebih? 5 lebih? Oh jam 6. Jam 6 lebih. Wah mantap. Masih cukup waktu nggih? Ya. Saya mau matur 3 amal petingan. Petingan niku napa, Bu? Petingan ki apa ya? Amal yang istimewa. Amal yang handal. Ya, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Surat napa ibu-ibu? Bapak-bapak surat napa? Anak-anak? Surat Al-Qur'an. Mesti bener. Surat Al-Qur'an, ora surat kabar. Suratnya surat Fatir. Ayat 29. Coba dicek. Al-Qur'an keranggan dengan temanggung manding sama ndak? Nek mboten padha kula tak tutup mulih. Surat Fatir 29. Innalladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang tilawah. Yatluna kitaballah, tilawah. Wa aqamus shalah, dan menegakkan, menjaga salat. 2. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan berinfak. Berinfak baik dengan cara sir, sesideman, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, terang-terangan. Semua itu Allah janjikan itu adalah sebuah harapan yang tidak akan pernah kecewa. Yarjuna tijaratan lan tabur, transaksi kepada Allah yang tidak akan pernah rugi. Lan tabur, tidak akan pernah rugi. Dengan apa?
dengan 3 ini. 1 tilawah. Besok Ramadan tilawahnya ditambah. Yang kedua sholatnya ditambah. Subuhan 4 rakaat gitu ya. Bukan begitu. Maksudnya iringi sholat wajib, iringi sholat yang maktubah itu, yang wajib itu dengan sholat sunat. Saya ketika mengetahui bahwa Imam Syafi'i itu 1 hari sholatnya 300 rakaat. Pripun lerek ngerjakan aja. Imam Syafi'i, madhab yang dipakai di wilayah dunia bagian timur ini ya, itu 1 hari sholatnya 300 rakaat. Coba sekarang kita hitung-hitung sedinten niku sholatnya berapa rakaat? 5 waktu 17 rakaat. Nggih. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, rolas. Ki nek sing isih apik. Sing oke yo mung ba'diyah maghrib. Padahal ada qobliyahnya zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat ya. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, rolas. Rolas tambah 17. Pinten? 29. Tahajud 11. Punjul ngono lah umat. Tambah duha, tambah ini. Kira-kira berapa rakaat kita sehari sholat? Imam Syafi'i 300 rakaat. Tambah-tambah ngegeti melih niku napa? Beliau membaca Al-Qur'annya selama Ramadan khatam 60 kali. 60 kali. Siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. 30 hari 60 kali. Niku jus 30 napa 30 jus? Ya. Jus 30 enteng amma yatasaalun no. Sampai Anas. Lah iki 30 jus sehari 2 kali. Generasi orang-orang soleh yang bisa jadikan contoh. Kita kira-kira maca Quran sehari semalam berapa menit? Berapa jam? Buka YouTube berapa menit? Buka WA berapa menit? Facebook dan sebagainya. Keakraban kita, kemesraan kita dengan innalladzina yatluna kitaballah terkoyak oleh fasilitas gadget dan sebagainya. Ini yang sekarang kita jadi kendala. Maka besok Ramadan kendalikan handphone. Kendalikan ini itu, tambahkan tilawah. Baginda Nabi mudarosah, menderes. Rasul mudarosahnya langsung dengan malaikat Jibril. Ya gitu, ini Rasulullah. Tilawahnya dengan malaikat Jibril. Ya, itu yang pertama, tilawah ditingkatkan, tilawah ditambah. Yang biasanya 2 lembar, usahakan besok 5 lembar. Bulan istimewa. Yang biasa 5 lembar, besok minimal 1 juz. Yang sudah 1 juz, jangan hanya 1 juz. Jadikanlah Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Untuk melatih yang qobliyah ba'diyahnya kurang, tekuni. Yang duhanya kurang, tekuni. Kalau sholat malamnya insya Allah ya, karena ada tarawih gitu. Yang kedua sholat, yang ketiga apa Pak? Infak. Infak hukumnya wajib. Yang wajib yang bagaimana? Suami memberi infak kepada istri itu wajib. Bapak memberi infak kepada anak itu wajib. Itu. Yang sunat berarti keluar dari 2 kewajiban itu sunat. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau zakat. Tidak ada sunat. Zakat wajib. Itu. Kemudian infak 2. Kalau sodakoh
lebih luas lagi. Sedekah menahan hal-hal yang buruk itu sedekah, menahan perkataan yang buruk itu sedekah, mengingatkan orang untuk tidak beramal salah itu sedekah, mengingatkan orang untuk jangan berbuat curang itu sedekah. Itu begitu. Maka sedekah lebih luas. Menahan dari maksiat itu sedekah. Bahkan senyum sedekah. Maka kotaknya kotak infak napa kotak sedekah? Kotak infak. Nek kotak sedekah mangke kotake liwat senyum. Wong senyum juga sedekah. Maka mesti perlu infak. Kotak infak. 3 ini Allah janjikan tijarotal lan tabur. Perdagangan transaksi yang tidak akan pernah ada ruginya. Coba dimaksimalkan. Ya, tilawahnya ditambah, sholatnya ditambah, dan infaknya disiapkan. Makanya target pencapaiannya ada target ketakwaan pribadi personal. Ini Al-Baqarah 183. Kemudian 18 berapa itu yang ketakwaan sosial? Ada di dalam Al-Baqarah 187 juga ketakwaan sosial. Dan juga menjadi hamba-hamba yang bersyukur 18 yang kelima. Ini kurikulum Ramadan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa termasuk sosial. Kenapa? Karena berbagi di bulan Ramadan ringan, lebih ringan. Bahkan ada hadis siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kalau besok hari Senin tanggal 11 Maret kita berpuasa, kemudian di sore itu kita berbagi, memberi berbuka kepada, memberi makan orang yang berpuasa, sejumlah 30 orang, itu sama seperti kita berpuasa 30 hari. Maka hari kedua sudah tidak berpuasa. Ngoten Bu? Kok oleh uri men? Bukan begitu. Ya ini motivasi. Ojo-ojo diotak-atik. Wah, nek ngono tanggal 11 memberi makan ngundang 30 orang. Hari tanggal 12 hari Selasa sudah tidak lagi puasa. Pahalanya sudah dapat. Wis silir gitu kan? Bukan begitu. Ini ewas kalian. Jadi 3 itu monggo ditingkatkan. Kenapa kita mesti harus menjemput? Datangnya Ramadan sudah siap atau belum? Siapkan pikir, siapkan hati, siapkan mental. Kenapa? Kesempatan beramal Allah beritahukan di bulan itu untuk dilipat gandakan. Sementara ada hadis Nabi mengatakan, kelak kita menghadap Allah yang paling pertama. Kita masuk surga pun yang paling pertama. Walau kita umat yang akhir, kata Nabi. Kita pun diberi utusan, yaitu diberi nabi, diberi rasul paling terakhir. Maka ketika Nabi Isa turun ke bumi, sekitar 7 tahun lah selama itu nanti beliau di bumi sudah tidak jadi nabi lagi. Beliau mengikuti risalah baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi Isa turun ke bumi mengikuti kenabian baginda Rasul. Karena kalau Nabi Isa masih Nabi, nanti ada Nabi lagi. Maka Nabi terakhir adalah Nabi kita Rasul Muhammad SAW. Dan Nabi Isa pun turun mengikuti syariat Nabi kita. Sholat 5 waktu dan sebagainya. Puasa dan sebagainya. Persis mengikuti Nabi kita. Rasul menjanjikan bahwa Rasul Muhammad SAW adalah yang paling pertama masuk surga sebelum Rasul yang lain. Umat ini juga yang paling masuk surga pertama sebelum umat yang lain. Untuk itulah Allah beritahu kepada kita yaitu 2 keutamaan. Keutamaan waktu dan keutamaan tempat.
Waktunya bulan-bulan haram itu waktu. Tempatnya Makkah, Madinah itu tempat. Waktunya bulan-bulan seperti Ramadan ini nanti adalah waktu yang lebih utama. Maka kita istimewakan Ramadan dengan beramal yang jauh lebih baik daripada hari-hari biasa. Saya kira begitu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Mari kita berdoa mendekati terbenamnya matahari di hari Jumat adalah waktu yang mustajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'marina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wangsurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata halal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.